Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berkenan memberikan kita karunia sehat, waktu luang dan kemauan sehingga kita bisa memakmurkan majelis ilmu edisi khusus KMI Pondok Pesantren Darul Fikri pada hari ini, yaitu bertepatan hari Jumat tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2021 Masehi, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dasar-dasar ilmu sehingga kita bisa mengamalkan agama Islam, mengilmui dan mengamalkannya, karena agama Islam ini adalah agama berada di atas manhaj yang putih, artinya manhaj yang terang, seperti asar dari para sahabat, tarakana alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan agama Islam di atas manhaj yang putih, cahaya yang terang tanpa ada syubhat, malamnya seperti siang, dan tidak ada orang-orang yang berlaku dengki terhadap agama Islam kecuali dia akan celaka. Baik para ikhwah wal abna wal akhwat, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Jannat wan Nar alal Tau'i Kitabi was Sunnah. Kita sampai di halaman 14 pada alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sahihaini min hadisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi
maq'adahu bil ghadati wal ashiyyi. Sungguh seorang di antara kalian jika mati, uridu alaihi artinya nuzira lahu, ditampakkan baginya. Uridu ala artinya nuzira lahu, nuzira lahu, ditampakkan baginya maq'adahu majlisahu, manzilahu, baitahu, makanahu. Banyak arti maq'ad. Maq'ad secara bahasa artinya bangku, bisa kursi, bisa tempat atau rumah, kediaman. Semuanya bermakna maq'ad. Bisa juga bermakna makan, tempat, ditampakkan baginya tempatnya. Bil ghadati wal ashyi. Bil ghadat artinya bin nahar, wal ashyi wal lail, siang dan malam. Jadi jika hamba Allah meninggal, maka di kuburnya itu Allah perlihatkan seperti monitor atau seperti layar atau apapun yang hakikatnya hanya Allah yang tahu, atau bisa juga seperti televisi yang diperlihatkan oleh Allah calon tempatnya nanti ke surga atau di neraka sejenak ketika mayit sudah diletakkan dalam liang lahatnya, siang dan malam. Bil ghadati wal ashyi artinya bin nahari wal laili. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannah. Jika dia termasuk ahli jannah, maka dia akan diperlihatkan tempat ahlu jannah, penghuni surga. Wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar. Dan jika dari penghuni neraka, maka dia pun akan diperlihatkan tempat penghuni neraka. Yuqalu, dikatakan kepada dia, yaitu malaikat akan membisikkan kepada mayit dalam liang lahat kuburnya, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamati. Maq'aduka majlisuka, manziluka, makanuka. Ini adalah tempatmu nanti sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi dibisikkan kepada dia, yaitu suara dari malaikat menurut sebagian besar ahli ilmu. Bukan suara Allah, tapi suara malaikat di liang lahat, di kubur setiap hamba Allah. Wa taqaddama haditsul Barra' bin Azib, dan telah terdahulu hadis dari Barra' bin Azib, wa fihi, yang mencantumkan, yunadi munadin minas sama, ada seruan seorang penyeru dari langit, an sadaqa abdi. Seruan itu berbunyi, sadaqa abdi, telah jujur hambaku, telah benar hambaku. Artinya di sini sadaqa di sini artinya amana, telah beriman hambaku. Fa'afrishuhu minal jannati, fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkan bagi dia permadani dari surga. Afrishuhu artinya absitu lahu, absitu lahu firashan minal jannah, absitu lahul firash, bentangkan baginya permadani dari
surga. Itu makna afrishu, yaitu absitu lahu firash, dari surga. Waftahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu ke surga. Berarti nanti di kubur itu ada permadani, ya, ada pintu. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia bisa merasakan rauhiha, angin surga, wa tibiha, dan wanginya surga, aroma surga. Jadi mayit orang beriman bisa merasakan aroma surga, anginnya surga, sepoi-sepoinya surga, hijaunya surga bisa dia saksikan. Wa taqaddama hadis Anas bima'na hadisil Barra, sebagaimana telah terdahulu hadis Anas yang semakna dengan hadis Barra. Baik, kita berhenti sejenak, kita berikan beberapa penjelasan. Alinea ini menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang isbatu na'imil qabri wa azabiha. Ini salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa akidah Ahlus Sunnah meyakini ketetapan adanya azab surga, adanya azab kubur dan nikmat kubur. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isbatu na'imil qabri wa azabihi. Salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah penetapan bahwa di kubur ada nikmat dan ada azab. Jika ada yang bertanya, bagaimana bisa ada azab, ada nikmat? Bukankah orang mati udah tidak bernyawa, tidak merasakan apa-apa, tidak sadar? Bagaimana mungkin mayit yang sudah mati, orang yang hidup yang mati rasa saja tidak bisa merasakan apa-apa? Kalau ada kesemutan kakinya atau tangannya, atau barangkali dia mengalami mati rasa, bagi orang hidup tidak merasakan apa-apa. Ini orang mati total, nggak ada nyawanya. Misal kalau ada yang bertanya, berhujah seperti itu, maka kita katakan, iya, mayit yang sudah mati, yang tidak bernyawa pun tetap atas izin Allah bisa merasakan nyaman, bisa merasakan nikmat, bisa merasakan himpitan, bisa merasakan lelah, bisa merasakan pedih, bisa merasakan azab atas izin Allah. Buktinya apa? Masih minta bukti misalnya, maka kita sampaikan buktinya orang yang tidur. Orang yang tidur, kalau dia bermimpi, dia bisa merasakan apa tidak? Orang yang tidur kalau dia bermimpi bisa. Maka di sini kita katakan bahwa mayit sama dengan naim. Mayat sama dengan orang tidur. Jika orang tidur mengalami mimpi, maka atas izin Allah indranya aktif. Orang tidur dan orang mati yang tidak aktif itu hanya indra nyawa, indra ruh. Indra yang lain aktif, indra lihat aktif, indra dengar, indra kulit, indra rasa, indra pengecapan, indra lidah. Kalau kita mimpi memakan makanan yang lezat,
itu terasa lezat padahal mimpi. Bahkan beberapa orang bisa kita saksikan begitu dia bermimpi memakan makanan yang lezat, lidahnya bergerak, bibirnya bergerak padahal tidur. Ini bukti bahwasanya mayit pun akan merasakan yang dirasakan oleh orang tidur yang sedang mimpi. Ini namanya analogi, kias, muqaranah, perbandingan, bahwa al-mayyit kan naim yarul hulma. Al-mayyit kan naim yarul hulma. Bahwa orang yang mati itu seperti orang tidur yang sedang mengalami mimpi. Nah, ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, isbatu naimil qabri wa azabihi. Penetapan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Sudah kita sampaikan di video saya, ya, video saya tentang mimpi jujur bukan bunga tidur. Di situ ada kita bahas tentang perbandingan dan persamaan antara orang yang meninggal dengan orang mati. Ya. Jadi yang non aktif itu hanya indera nyawa, sama dengan orang tidur. Orang tidur juga nyawanya dicabut oleh Allah, ruhnya dicabut oleh Allah. Maka orang tidur tidak sadar. Jadi hanya indera nyawa, indera ruh yang tidak aktif. Indera yang lain aktif. Ya, indera lihat, indera dengar, indera pengecapan, indera rasa, indera perasaan, indera penciuman, bahkan ini kata Nabi apa? Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Dia akan bisa merasakan aroma wangi surga dan angin surga. Bagaimana kita tahu ini wangi, ini tidak wangi? Dari indera cium. Maka mayit pun inderanya semuanya aktif. Indera kulit aktif, indera perasaan aktif. Maka mayit walaupun dia mati, tidak bernyawa, dia akan bisa merasakan bahwa dia diberi nikmat oleh Allah atau diberi azab oleh Allah. Dan dia merasakan, jika nikmat dia merasa nyaman, dan jika azab dia merasa kelelahan, kesakitan, kepedihan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini kaidahnya ingat baik-baik, catat. Al-mayyit kan naim yarul hulma. Yara al-hulma. Orang yang mati seperti orang yang tidur yang sedang bermimpi. Al-mayyit kan naim yarul hulma. Baik, kita lanjutkan. Wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah berkata, pernah terjadi gerhana matahari, khasafat asy-syamsu. Gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Fazakarat al-hadis, lalu Aisyah menyebutkan hadis, artinya hadis yang semakna dengan alinea kedua di atas. Wa fihi, dalam hadis itu, wa qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum bih. Ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum bih. Aku melihat dari tempatku berdiri ini
segala sesuatu, kulla syai'in wa'idtum bih, yang kalian dijanjikan dengannya. Wa'idtum fi'il madhi lil majhul. Dari tempat aku berdiri, aku melihat segala sesuatu yang kalian dijanjikan dengannya. Hatta laqad ra'aituni akhidun qatfan minal jannah hina ra'aitumuni taqaddamtu. Sehingga aku melihat diriku, maksudnya dalam mimpi, aku sedang mengambil salah satu ranting. Qatfan, qatfan artinya ghusnan, ranting, ranting pohon dari surga. Ketika kalian melihatku maju. Walaqad ra'aitun nara yahtimu ba'daha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhkhartu. Dan aku juga melihat api neraka saling memakan atau saling menggigit atau saling memusnahkan. Artinya karena pembakaran api neraka itu jadi membakar sebagian yang lain. Ketika kalian melihat aku mundur. Wa fi sahihain wal lafzu lil Bukhari. Dan di dalam kitab dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, lafaznya dari Bukhari, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, qala, dia berkata, in khasafatis syamsu, in khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa zakaral hadis, menyebutkan hadis. Wa fihi, dalam hadis itu, faqalu, para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Anda tanawalta artinya akhazta, Anda mengambil sesuatu dari tempat Anda berdiri, artinya dari mimbar. Min fi maqamika artinya fi minbarika, dari mimbar, karena mimbar salah satu sunnah Nabi untuk pidato, untuk khutbah, untuk menyampaikan pengumuman luas, maka Nabi punya mimbar di Masjid Nabawi. Jadi fi maqamika artinya fi minbarika. Summa ra'ainaka taka'ka'ta. Taka'ka'ta artinya taraja'ta. Taka'ka'ta ma'nahu taraja'ta. Kemudian kami melihat Anda mundur. Taka'ka'ta taraja'ta, Anda mundur. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni ra'aitul jannata. Kata Nabi, aku melihat surga. Ini posisi Nabi tidak sedang mimpi. Posisi Nabi sedang sadar, tapi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanawaltu unqudan. Unqudan artinya sama, ghusnan. Lalu aku pun mengambil ranting di antara ranting-ranting pohon surga, ya. Unqud artinya ghusnun. Gusun, ranting. Kalau cabang far'un. Walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyat ad-dunya. Artinya, kalau aku
berhasil, kata Nabi, mengambil ranting itu ranting ada buahnya banyak, kata Nabi. Niscaya kalian akan bisa makan dari buah-buahannya itu selama dunia ini ada. Nah, itu surga ya. Jadi satu ranting surga, jika Nabi sukses, jika Nabi diizinkan oleh Allah mematah dahan dari pohon surga itu, ranting dari pohon surga itu yang banyak buahnya, kata Nabi, la akaltum. Artinya la akaltum minal fawakih min fawakihil jannah ma baqiyatid dunya. Niscaya kalian akan terus-menerus makan dari buah-buahan surga selama-lamanya. Selama dunia masih ada, kalian tidak akan kelaparan. Ya, tapi hikmahnya di sisi Allah, Nabi hanya bisa meraihnya tanpa bisa mematahkan dahan surga tersebut. Andai bisa patah, maka para sahabat tidak akan kelaparan dari buah-buahan surga. Ini maksud daripada hadis walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyat ad-dunya. Wa ra'aitun nara. Aku juga melihat api neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattun afza. Afza artinya akhwaf. Maka aku tidak pernah melihat pemandangan sampai hari ini yang sangat mengerikan, menakutkan. Afza artinya akhwaf, menakutkan, mengerikan, membuat kita khawatir, menghororkan pemandangan neraka itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisaa, dan aku lihat yang terbanyak penghuni neraka itu adalah para wanita. Mayoritas penghuni neraka adalah para wanita. Qalu bima ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa wanita mayoritas terbanyak? Karena secara zahir potensi bangkang itu, potensi jahat itu dimiliki oleh laki-laki. Potensi fujur rata-rata laki-laki. Contohnya ketika manusia dikeluarkan dari surga, itu peran Adam lebih besar daripada peran Siti Hawa. Maka para sahabat agak heran kenapa wanita terbanyak penghuni neraka. Bima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, kenapa wanita terbanyak penghuni neraka? Qala bikufrihin, kata Nabi, karena mereka kufur. Kekufuran para wanita yang menyebabkan mereka mayoritas penghuni neraka. Kila, ada yang bertanya, ayakfurna billah, apakah para wanita yang penghuni neraka itu kufur dengan Allah? Kafir, pembangkang, penentang? Kata Nabi, qala yakfurnal ashira. Ini para akhwat, perhatikan hadis Nabi ini, yakfurnal ashira. Al ashira artinya az-zauja. Yakfurnal ashira artinya yakfurnaz zauja. Mereka kufur dengan suami. Al ashir az-zauj, kufur dengan suami. Wa yakfurnal ihsana, mereka juga kufur dengan ihsan, dengan kebaikan suami. Kebaikan suami tidak disyukuri, kebaikan suami dikufuri. Nah, itu yang terbanyak menyebabkan para wanita ke neraka, waliyazubillah. Kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna, afwan, ya, lau ahsanta,
ila ihdahunna dahra kullahu. Ad-dahra artinya az-zamana. Ad-dahr az-zaman. Jika Anda berbuat baik kepada mereka para wanita, nah ini kata Nabi, jika Anda berbuat baik kepada mereka para wanita selama zaman, selama-lamanya, ad-dahra kullahu artinya az-zaman kullahu, abadan, sarmadan, ya, selama-lamanya kalian berbuat baik kepada wanita, summa ra'at minka syai'an. Summa ra'at minka syai'an. Syai'an di sini artinya su'an. Syai'an maksuduhu syai'an, su'an. Kemudian mereka lihat satu keburukan darimu. Oh ya. Ini hadis Nabi. Mohon maaf para akhwat, ini hanya peringatan, tahzir wa tanzir minan nabi, minar rasul. Kemudian jika mereka melihat darimu satu kesalahan saja antara suami dan istri, satu kesalahan suami muncul, qalat, istri akan berkata, ma ra'aitu khairan qattun. Aku tidak melihat satu kebaikan pun darimu. Coba. Ya, sepanjang zaman berbuat baik, tapi satu atau sesaat saja berbuat tidak baik kepada istri, maka istri akan melupakan seluruh kebaikan zaman itu. Seluruh zaman yang penuh kebaikan, seumur hidup penuh kebaikan dilupakan. Dia hanya ingat satu kesalahan suami. Nah, inilah kata Nabi SAW yang menyebabkan para wanita menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini sesuai ungkapan pepatah, setitik nila rusak susu sebelanga, atau bisa saja hujan setahun dilupakan oleh kemarau satu hari. Nah, ini banyaknya para wanita menghuni neraka Allah karena mereka melupakan kebaikan. Yang diingat hanya keburukan suami saja. Nah, kita lanjutkan alinea kedua juga di halaman 15. Wa fi sahih Muslim min hadis Anas. Dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Anas, yaitu Anas bin Malik, waimul ladzi nafsi biyadih, waimu salah satu huruf qasam, huruf sumpah. Jadi huruf sumpah itu ada wa, ada bi, ada ta. Itu semuanya huruf sumpah. Huruful qasam. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Ada juga lafaz qasam yang keempat, yaitu waimullah. Waimu pakai kata waimu. Artinya sama dengan wa, ta, bi. Huruf sumpah. Misalnya wal asri, wasyamsi, wal fajri. Waimul ladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Yaitu maksudnya demi siapa? Demi Allah. Jadi waimul ladzi nafsi biyadih artinya waimullah alladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Baik. Kita berhenti sejenak pada kalimat biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah isbatul yad lillah,
menetapkan bahwa Allah punya tangan. Allah punya tangan, tapi harus dibarengi dengan kaidah yang 4. La takyif, la ta'til, la tasbih, la tamtsil. Dalam akidah asma was sifat, maka penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, punya tangan, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak boleh kita bertanya kaifa, bagaimana tangan Allah? Sebagaimana tidak boleh kita samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. La tasbih. Sama juga tidak boleh kita mencari permisalan. La tamtsil. Dan tidak boleh kita nafikan sama sekali. La ta'til. Yang penting kita beriman Allah punya tangan. Bentuknya bagaimana? Kita belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena belum melihat Allah. Belum kita lihat. Misalnya Raja Salman punya rambut, Raja Saudi punya rambut enggak? Punya. Kira-kira usia dia yang sekarang ini yang sekitar 80 tahun atau lebih, punya uban enggak? Hah? Punya uban. Lalu tahu enggak kita berapa jumlah ubannya? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Ya belum ketemu. Bagaimana mau tahu? Sama juga dengan tangan Allah. Bahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan kitab dan sunnah meyakini bahwasanya Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, bahkan punya 2 mata. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Nabi mengatakan innallaha sami'an basira, Nabi berisyarat dengan tangannya membentuk huruf L. Yang jempol berisyarat ke telinga, yang telunjuk berisyarat ke mata. Ketika Nabi membacakan ayat innallaha kana sami'an basira, begini Nabi berisyarat. Artinya apa? Nabi punya telinga dan Nabi punya mata. Bahkan ulama mengatakan mata Allah itu 2. Dari mana? Dari riwayat tentang Nabi menjelaskan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu a'warul ain. Dajjal itu sebelah matanya picak atau apa? Juling. Mata kanan dalam riwayat yang sahih. Ala inna rabbakum laisa bi'awar, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidak seperti Dajjal. Allah tidak a'war, Allah tidak juling, sambil Nabi berisyarat dengan 2 jarinya berisyarat ke mata. Jadi Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dengan jari tengah untuk menjelaskan mata Allah berapa. Bahwa mata Allah tidak sama dengan mata Dajjal. Mata Dajjal ada julingnya, tapi mata Allah tidak juling. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa menetapkan Allah punya mata. Misalnya firman Allah tentang penjelasan kapal Nabi Nuh. Allah mengatakan tajri bi'ayunina, berlabuh kapal Nabi Nuh dengan pengawasan mata kami. Allah punya kaki, Allah punya kaki. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan bahwasanya api neraka jahanam senantiasa mengeluh karena belum penuh. Maka neraka minta tambah terus. Hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid, ya Allah ada tambahan enggak? Ada tambahan enggak? Ya, nerakanya belum kenyang, belum puas, belum penuh.
Maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai doa neraka jahanam untuk kita. Doa neraka jahanam, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Ya Allah, tambahkan, tambahkan, tambahkan sampai penuh ya Allah. Hatta yad'a Rabbul Izzah rijlahu. Karena neraka itu selalu mengeluh, ya, mengadu, maka Allah pun Rabbul Izzah meletakkan kakinya ke neraka. Maka neraka pun berhenti, neraka pun diam. Ini semuanya riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita harus yakin Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya telinga. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha kekal wajah Allah. Allah punya wajah. Ya, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan. Satu lagi, Allah punya jari. Allah punya jari enggak? Allah punya jari, asabi. Dalam hadis dikatakan bahwasanya hati manusia itu berada di antara jemari-jemari Allah. Ya, hati manusia berada di antara jari jemari Allah, yanqalibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati manusia sesuai keinginannya. Summiyal qalbu qalban li'annahu yanqalib. Ya, hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbun karena dia yanqalib, bolak-balik, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang cenderung kepada ketaatan, kadang cenderung kepada kemaksiatan. Maka hati disebut qalbun li'annahu yanqalib, karena hati itu tidak menetap. Hati itu dinamis, tidak statis. Hati itu bolak-balik. Kata Nabi, hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Asabi baina asabi'ir rahman. Ya, kita lanjutkan. Waimullahi alladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau ra'aitum ma ra'aitu, andai kalian melihat apa yang aku lihat, kata Nabi, la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran, niscaya kalian sedikit tertawa, wa bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang Anda lihat itu apa? Qala ra'aitul jannata wan nara. Aku melihat surga dan neraka. Ya, kita akan banyak menangis, sedikit tertawa. Kita lanjutkan. Wa fil Muwatta was Sunan, di dalam kitab Al Muwatta. Ini karangan siapa? Al Muwatta Imam Malik. Naam, kitab hadis Al Muwatta was Sunan min hadisi Ka'b bin Ibni Malik, dari hadis Ka'ab bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama nismatul mu'mini, innama itu dalam ilmu nahu dia huruf tapi bukan amil. Ya, huruf dalam bahasa Arab terbagi dua, ada amil, ada atil. Sedikit kita membahas ilmu nahu.
Amil artinya bisa merubah kalimat setelahnya. Amil, misalnya Allahu dimasuki inna menjadi innallah, innallaha. Jadi inna huruf amil, artinya bisa merubah kata sesudahnya. Inna, kana, ka'anna, fi. Al-madrasatu dimasuki fi menjadi fil madrasati. Fi termasuk huruf. Jadi huruf dalam ilmu nahwu itu ada dua, ada amil, ada atil. Amil artinya bekerja, atil artinya nganggur. Artinya nganggur adalah bahwa huruf atil tidak bisa merubah kata sesudahnya, itu namanya atil. Atil secara bahasa artinya pengangguran, lawan dari amil. Ya, ada guru nahwu sini. Siapa guru nahwu? Ustazah Juwairiyah. Ada dia. Ya, guru nahwu. Amil, atil. Innama ini salah satu huruf atil yang tidak bisa merubah. Misalnya Allahu dimasukin innama, tetap innamallahu, tak berubah. Itu innama. Innama nasamatul mu'mini. Nasamatu artinya ruhu. Ruhu arti kata nasmah, bisa dibaca nismah, bisa nasmah. Innama nasmatul mu'mini tayrun ta'allaqa fi syajaril jannati. Sesungguhnya ruh orang beriman akan menjadi burung, yang berterbangan di pohon-pohon surga. Ta'allaqa artinya toro, terbang dan menggantung di pohon-pohon surga. Nah, jadi ya, surga ini sekarang dipenuhi burung-burung. Surga walaupun belum ada manusianya, walaupun belum ada jin yang soleh yang masuk surga, tapi surga penuh dengan burung. Dan ada riwayat lain mengatakan bahwa burung itu warnanya rata-rata hijau. Terutama ruh orang yang mati syahid, maka ruhnya akan berbentuk burung warna hijau. Ya, burung di dalam surga itu warna-warni, mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh orang beriman itu berbentuk burung yang berterbangan dan hinggap di pohon surga. Hatta yurji'ahallahu, fi'il muta'addi, hatta yurji'ahallahu ila jasadihi yaumal qiyamah, sampai Allah mengembalikannya ke jasadnya nanti di hari kiamat. Wa hadza sharihun fi dukhulir ruhi al jannata qabla yaumil qiyamah. Ini tegas, sharih. Sharih artinya wadih, tegas dan terang dan jelas bahwa ruh akan masuk surga sebelum hari kiamat. Jadi ruh masuk surga, terutama ruh orang beriman, dia akan masuk surga. Berbentuk apa? Berbentuk burung, toir. Lebih kurang 5 menit lagi. Wa fi sahih Muslim was sunan wal musnad min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lamma khalaqallahu al-jannata wan nara, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibraila. Jibrail nama lain dari Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril ilal jannata, ke surga. Faqala, Allah berfirman kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha wa ila ma a'adattu li ahliha fiha. Wahai Jibril, coba lihat surga dan kamu lihat apa yang sudah aku persiapkan bagi penghuninya di dalamnya. Fazahaba fanazara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Maka Jibril pun mengunjungi surga, melihat surga dan apa yang Allah persiapkan di dalam surga tersebut bagi penghuninya. Faraja'a faqala, lalu Jibril pun kembali kepada Allah, wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tidak ada orang yang mendengar tentang surga kecuali dia akan masuk ke dalamnya. Artinya surga itu menarik. Surga itu menyenangkan, maka orang yang mendengar tentang surga pasti ingin masuk surga. Fa amara bil jannati, maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk melakukan sesuatu terhadap surga. Fahuffat bil makarih. Huffat arti huffat itu bahwa bahwa surga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Huffat. Fahuffat bil makarih. Huffat artinya uhitat bil makarih. Surga dikelilingi dengan makarih, sesuatu yang dibenci. Faqala, Allah kembali berfirman kepada Jibril, irji fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Jibril, kamu kembali lihat surga, lalu lihat apa yang aku persiapkan bagi penghuninya di dalamnya. Qala fanazara ilaiha, maka Jibril pun kembali melihat surga. Summa raja'a, lalu dia kembali kepada Allah. Faqala, wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah, laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Aku khawatir, kata Jibril, aku khawatir surga tidak akan dimasuki oleh seorang pun, ya. Karena surga tadi sudah dikelilingi dengan syahwat, syubhat, makarih, malazat, maksiat. Maka Jibril pun khawatir, wah jangan-jangan nggak ada yang sukses masuk surga. Karena apa? Karena surga itu punya perangkap. Perangkapnya apa? Perangkapnya makarih, sesuatu yang dibenci. Zina, judi, khamar, pergaulan, kemalasan. Itu yang menyebabkan surga sulit dimasuki, kecuali bagi orang-orang yang mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, salah satu pintu surga adalah thalabul ilmi, ya, bermajelis ilmu. Ya, surga itu sulit dimasuki. Jibril saja mengakui, coba. Ya, Jibril mengakui bahwa surga tidak mudah. Surga penuh rintangan. Surga penuh perangkap. Surga menebar ancaman. Maka surga tidak mudah dimasuki. Maka mari kita mencari pintu di antara pintu-pintu surga agar kita mudah memasuki surga. Salah satunya dengan
talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, ikhwan dan akhwat, para abna wal banat, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.